Sepanjang triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 2025, industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94%. Ya, pemirsa, kinerja sektor industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94% pada periode kuartal 4 2024 hingga kuartal 2 2025. Meski demikian, nilai ekspor sektor manufaktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja sektor industri manufaktur dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik global. Sepanjang triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 2025, industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94%. Sedangkan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto dalam periode tersebut mencapai angka 17,24%. Adapun investasi dari sektor manufaktur dalam setahun terakhir mencapai Rp568,4 triliun atau setara 40,72% dari total investasi nasional. Angka ini menciptakan 19,44 juta penyerapan tenaga kerja atau 13,41% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Meski kinerja industri manufaktur dan investasi mencatat capaian yang positif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut nilai ekspor Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun Agus memastikan hal tersebut bukan pertanda anjloknya sektor manufaktur di tanah air. Nilai ekspor kita lebih rendah dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand itu bukan atau tidak berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka. Sebelumnya, lembaga pemeringkat dunia Standard & Poor's Global Rating melaporkan Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia pada September 2025 berada di zona ekspansi. Namun pertumbuhan ekspansinya melambat. S&P melaporkan skor manufaktur Indonesia September 2025 berada di level 50,4, turun dari Agustus yang berada di level 51,5. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mesin ekonomi dipacu, kinerja manufaktur bakal lampaui PDB di akhir tahun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, kemudian juga Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Ya, halo Pak Redma, apa kabar? Halo, salam sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, kabar juga yang cukup menarik kalau kita cermati dengan kondisi sektor manufaktur. Review dari Mas Yusuf dong, bagaimana sih melihat kondisi sektor manufaktur di Indonesia? Begitu kita tahu tantangan industri manufaktur kan tidak hanya domestik, global yang kita tahu juga kembali menghangat dengan adanya perang tarif jilid kedua lah, kalau banyak orang bisa mengatakan begitu ya, antara Amerika Serikat dan China begitu. Mas Yusuf, silakan. Iya, kalau kita bicara konteks tahun ini memang industri manufaktur cukup dinamis ya. Artinya kita paham secara global industri manufaktur menghadapi tantangan dari perubahan tarif, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan Trump di April kemarin. Nah, tarif resiprokal ini kalau kita lihat sudah pasti akan menekan industri manufaktur, terutama yang menggantungkan pasarnya di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya tekstil, kemudian juga alas kaki dan beberapa subsektor industri manufaktur yang lain. Jadi kalau kita bicara tantangan global, menurut kami masalah pengenaan tarif resiprokal sejauh ini masih tetap menjadi tantangan utama, dan ini juga akan tetap berlanjut terutama di tahun-tahun setelahnya, karena kita paham bahwa Presiden Trump kerap kali mengubah kebijakannya, dan pengubahan kebijakan menurut kami juga tentu akan ikut mempengaruhi kinerja industri manufaktur domestik. Nah, sementara dari sisi domestik sendiri sebenarnya cukup mix ya kinerjanya, karena
Di awal tahun kinerja industri manufaktur memang cukup tertekan sampai dengan pertengahan tahun ini. Namun kalau kita lihat sejak 2 bulan terakhir, mesin dari industri manufaktur sudah mulai bergerak ya. Setidaknya itu dilihat dari indikator PMI manufaktur yang kembali berada pada level ekspansif. Dan kalau kita lihat juga di kuartal kedua di tahun ini, industri manufaktur itu bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi domestik karena dia menjadi salah satu mesin dari subsektor lapangan usaha yang pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang pada saat itu mencapai 5,12. Jadi memang kalau kita bisa gambarkan industri manufaktur cukup mix ya kinerjanya, di global dia menghadapi tantangan industri, menghadapi tarif resiprokal Trump, namun di sisi domestik saya pikir adanya kebijakan stimulus terutama yang diberlakukan di kuartal kedua dan kelanjutan dari program hilirisasi pemerintah menjadi semacam penyelamat gitu ya, industri manufaktur secara umum terutama di semester pertama dan awal semester kedua di tahun ini. Baik, itu dia hilirisasi memang menjadi game changer berarti ya untuk bagaimana sektor industri dan juga pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, dari sisi pelaku industrinya sendiri, Pak Redma, Anda melihat bagaimana update-nya sampai saat ini begitu? Apakah memang dengan beragam kebijakan-kebijakan stimulus ekonomi lah, kemudian bagaimana kita tahu juga beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah mulai ada menunjukkan topangannya ataupun dampak yang positif tidak sih untuk industri TPT lah khususnya begitu? Kalau di industri TPT sih belum ada stimulus yang langsung dirasakan ya gitu ya. Jadi memang kemarin ada beberapa stimulus, bahkan teman-teman media nanya, ini industri tekstil dapat nggak yang kucuran dana 200 triliun yang sudah masuk ke bank gitu ya. Bahkan ada yang nanya lagi, kenapa banyak yang di cancel? Jadi bukan banknya cancel, kitanya yang cancel gitu ya. Jadi memang di kita ini yang masalah adalah sebetulnya ada di market gitu ya. Market dari sisi ekspor, marketnya juga tadi yang disampaikan juga marketnya agak tantangannya cukup besar. Tapi yang paling besar adalah di market domestik yang sama sekali belum ada perbaikan gitu ya terkait importasi ilegal dan importasi dumping yang masih terjadi gitu. Nah, kalau kita melihat dari angka sebetulnya tekstil ini dari sisi angkanya bagus nih pertumbuhannya gitu, jadi masih di atas pertumbuhan ekonomi gitu untuk pertumbuhan industri tekstil, tapi itu tidak memperlihatkan, bukan angkanya yang salah, tapi tidak memperlihatkan kenyataan sesungguhnya gitu, karena itu kan dalam hitungan PDB sektoral itu kan juga ada neraca perdagangan, ekspor kurangi impor. Nah, importnya banyak yang impor tidak tercatat kan juga nggak masuk ke dalam hitungan itu. Terus juga bahwa untuk investasi tahun ini memang datang mesin-mesin banyak nih tahun ini, tapi itu investasi mesin-mesin yang dipesan tahun 2022. Waktu itu kan inden gitu ya, karena 2022 kan market kita lagi bagus, teman-teman mulai invest gitu. Jadi tapi mesinnya inden dan baru datang tahun 2025. Nah, begitu datang 2025 tentu tercatat sebagai investasi nih. Nah, yang jadi masalah adalah mereka juga jadi bingung, ini mesin baru datang mau dibuat apa nih, mau dijalaninya gimana, karena mesin yang ada pun juga banyak yang stop gitu ya. Nah, jadi memang secara angka masih oke, tapi ya belum memperlihatkan sesungguhnya. Nah, yang sebetulnya bisa kita lihat adalah dari sisi kontribusi industri manufaktur itu sendiri gitu ya. Kalau kita ngelihat kan juga ini kan masih di 17, 18 gitu ya. Nah, ini jadi kita melihat bagaimana kontribusinya ke depan. Apakah ini saya agak pesimis sih kalau sampai akhir tahun ini, meskipun dikebut dengan market dalam negeri yang belum selesai permasalahannya, kita bisa mencapai target. Ya, ini menarik. Kalau Anda katakan tadi ada pesanan mesin-mesin baru begitu ya untuk industri TPT yang masuk di tahun 2025. Itu masuknya mulai kapan? Kemudian jenis mesinnya apa? Teknologinya terbarukah? Dan bagaimana nanti operasionalnya? Apakah bisa langsung gabung itu menyatu begitu dengan permesinan ataupun teknologi yang ada di sektor industri TPT sendiri begitu? Itu bisa, sangat-sangat bisa sebetulnya. Kan banyak yang mesin-mesin yang masuk adalah mesin-mesin spinning, weaving, knitting gitu ya, mesin rajut, mesin tenun, mesin yang bikin benang gitu. Nah, tapi kan
kalau secara teknologi tentu ini teknologi yang terbaru dan ini masih sangat-sangat bisa nyambung dengan yang kita sekarang karena kan bagiannya kan per mesin. Per mesin. Jadi ini bisa sangat-sangat bisa menyatu. Nah, cuman yang jadi permasalahan kan dengan kondisi market seperti ini, meskipun mesin itu digunakan sekarang, itu hanya akan menumpuk stok gitu ya. Jadi ini jadi permasalahan lagi gitu. Nah, itu dia permasalahan yang masih cukup krusial nih. Bagaimana Mas Yusuf Anda melihat begitu kondisi real yang dialami oleh sektor manufaktur Indonesia, khususnya industri TPT. Ini adalah industri padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja juga dalam jumlah besar. Kemudian ada permesinan baru, tapi ternyata pesanan dari tahun 2022 lalu. Anda melihat bagaimana dengan utilisasi yang masih terbatas, sementara ada mesin datang, kemudian mereka memproduksi pun juga masih berpikir panjang begitu. Apakah bisa terserap di market dalam negeri misalnya? Ya, saya sepakat dengan apa disampaikan barusan Pak Retma bahwa kalau kita melihat kinerja industri manufaktur, terutama di kuartal kedua kemarin, memang cukup besar. Namun penopang utamanya itu bukan pada industri, salah satunya industri padat karya ya. Karena kita lihat misalnya di data kuartal kedua, industri tekstil dan pakaian jadi itu justru pertumbuhannya ya cukup moderat, artinya dia tidak setinggi dengan katakanlah pertumbuhan pada industri logam dasar. Nah, yang kita perlu highlight dari yang juga tadi disampaikan oleh Pak Retma kan sebenarnya kan pemerintah sudah mengeluarkan larangan yang terkait importasi impor ya pakaian dan seharusnya ini yang perlu menjadi tindak lanjut karena bagaimanapun juga kalau kita bicara upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, industri manufaktur yang sifatnya padat karya ini tidak bisa dikesampingkan. Jadi upaya untuk tetap menjaga kinerja dari industri padat karya dalam hal ini misalnya tekstil dan pakaian jadi perlu didukung melalui tadi sebenarnya pemerintah kan sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Nanti tinggal dievaluasi dan monitoring secara bertahap apakah kebijakan itu sudah berjalan di lapangan gitu ya dan apakah sudah memenuhi ekspektasi, tidak hanya ekspektasi dari pemerintah tetapi juga dari ekspektasi pelaku usaha. Karena ini menjadi penting karena kalau seandainya itu tidak dimonitoring dan evaluasi tadi sudah disampaikan ini akan tetap menjadi tekanan ya bagi industri padat karya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara industri padat karya lebih spesifiknya tekstil dan pakaian jadi ini kan juga balik lagi permasalahannya adalah permintaan ya dan permintaan kita balik lagi isu yang seringkali kita singgung ya permasalahan daya beli. Nah harapannya di kuartal ketiga dan keempat ini kan pemerintah terutama di kuartal keempat ya ini kita sudah masuk ke kuartal keempat ada stimulus yang memang dia spesifik ke konsumsi masyarakat. Namun memang kita juga harus akui seberapa besar kemudian stimulus ini juga bisa ikut menstimulasi atau memberikan ekspektasi positif ke industri itu masih akan tergantung apakah kemudian stimulus itu akan berlanjut ya atau tidak. Karena kalau kita lihat kan memang stimulusnya diberlakukan tahun ini tapi apakah kemudian di awal tahun depan itu akan berlanjut masih menjadi tanda tanya. Jadi kata kuncinya memang ada pada mendorong permintaan di dalam negeri ya karena di globalnya itu sudah cukup tertekan sehingga kita harusnya fokus pada pasar domestik pada saat ini. Ini menarik kalau kita cermati begitu kita tahu Menperin Pak Agus gitu menyebutkan bahwa pertumbuhan dari industri manufaktur kita di akhir tahun bisa mencapai 5,93%, which is berarti kan lebih tinggi nih dari target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Retma, Mas Yusuf dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan dari Purchasing Manager Index Indonesia. Kita akan lihat bersama bagaimana pergerakannya dari bulan Januari sampai dengan bulan September di tahun 2025 untuk industri manufaktur kita. Memang sempat berada di level ekspansi Januari, Februari, Maret, kemudian sudah meninggalkan lagi level ekspansinya masuk ke dalam kontraksi dalam 4 bulan terakhir sampai dengan April, Juli. Dan di Agustus kita naik lagi menjadi 51,5 poin dan di bulan September ada sedikit penurunan menjadi 50,4 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Dan kita cermati juga untuk Indeks Kepercayaan Industri atau IKI. Ini kita lihat bersama seperti apa sih pergerakannya. Ini juga periode Januari sampai dengan September 2025. Trennya dalam beberapa bulan terakhir Juni, Juli, Agustus sempat mengalami kenaikan untuk IKI kita atau Indeks
indeks kepercayaan industri dari 51,84 di bulan Juni meningkat menjadi 53,55 poin di bulan Agustus, namun di bulan September ada sedikit lagi penurunan 53,02 poin untuk indeks keyakinan industri. Lantas bagaimana dengan kontribusi sektor manufaktur kita begitu ya? Kita akan cermati bagaimana sih kontribusinya terhadap PDB. Ini dia di kuartal kedua tahun 2021 sampai dengan kuartal 2 2025. Sudah mulai trennya baik sekali kalau kita lihat begitu ya, dari kuartal 2 di tahun 2022 17,92% terhadap PDB, naik terus sampai dengan kuartal kedua di tahun 2025 ini sudah menyentuh 18,67% kontribusinya terhadap PDB nasional. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta dan juga Mas Yusuf Randy Manilet. Baik, ya dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, PMI manufaktur kita masih berada di level ekspansi. Kemudian bagaimana kontribusinya begitu sektor manufaktur terhadap PDB ini sebenarnya trennya positif ya Pak Retma. Lantas dari sisi pelaku industri apa sebenarnya bottleneck ataupun ya kita tahulah kendala-kendala yang masih ditemui sampai dengan saat ini, sehingga ya tadi meskipun PMI-nya sudah mulai membaik, kemudian IKI-nya juga sudah membaik, tapi industri TPT kok masih belum bergerak signifikan begitu bisa dikatakan. Kalau kita melihat dari sisi tadi yang disampaikan juga kan memang ya. Ini kan dorongannya kan kebanyakan bukan dari industri TPT, karena industri TPT kan tumbuhnya masih sekitar 4% gitu ya. Jadi saya kira memang ini yang paling yang harusnya menjadi fokus gitu ya, karena industri TPT kan padat karya gitu. Jadi selain kita punya kontribusi ekspor, kontribusi terhadap investasi, kalau dihulukan investasi kontribusinya, kalau dihilir kontribusinya terhadap tenaga kerja ini juga harus menjadi fokus gitu. Nah, kalau kita melihat kontribusi, saya kira memang ini masih jauh meskipun trennya bagus gitu ya kan. Pak Presiden kan menargetkan akhir tahun itu kan kontribusinya 20% gitu ya. Apakah bisa sampai 20%? Saya kira kalau di industri tekstil dengan kondisi sekarang kontribusinya kan hanya 1,04. Nah, ini turun jauh dibanding sebelum kita bicara 2022 yang hampir 1,4 gitu ya. Jadi saya kira tekstil ini bisa menjadi kontributor yang baik gitu kalau misalkan permasalahan market khususnya di dalam negerinya itu bisa diatasi gitu. Nah, meskipun kami juga berkata juga disampaikan ini kan yang ilegalnya akan mulai diberantas ya, tapi ini kan masih perlu waktu. Nah, selain itu juga dari sisi stok barang-barang ilegal, barang-barang dumping ini di market numpuk nih. Jadi meskipun hari ini di stop impor gitu ya, baik yang legal maupun yang ilegal, barang di market ini sekarang antar importir pun berantem gitu ya, saling banting-bantingan harga, sudah banting-banting harga, yang belinya nggak ada juga ya. Jadi ini jadi masalah besar gitu di tekstil khususnya di pasar dalam negeri. Baik, Mas Yusuf, kira-kira apa yang perlu kita lakukan begitu? Jangan sampai ada satu industri yang ketinggalan begitu di saat industri manufaktur lainnya sedang tumbuh begitu dan menjadi salah satu penopang juga untuk pertumbuhan ekonomi kita begitu, di mana tadi diharapkan akhir tahun ini tumbuhnya di atas PDB begitu ya, 5,93% dari Kementerian Perindustrian sendiri, Mas Yusuf. Iya, sekali lagi kalau kita bicara data di kuartal kedua, pertumbuhan industri manufaktur itu mencapai 5,68. Artinya dia lebih tinggi dari pertumbuhan PDB ya, yang pada saat itu 5,12. Namun sekali lagi kita perlu tekankan dalam aspek inklusivitas, aspek untuk industri tekstil dan pakaian jadi ataupun industri padat karya secara umum memang tidak bisa kita kesampingkan ya. Artinya dia punya peran yang tidak boleh dilupakan kalau kita bicara konteks jangka menengah hingga panjang. Kami pikir memang pendekatan untuk solusi yang berkaitan dengan industri padat karya memang harus secara komprehensif dilakukan. Terutama misalnya kalau kita bicara aspek makronya, tadi ya sudah disinggung sedikit masalah daya beli masyarakat yang juga perlu didorong agar permintaan terhadap produk-produk tekstil dan turunannya ini bisa terjadi gitu. Dan tadi ya aspek masalah pengawasan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kalau kita bicara aspek makroekonomi lain yaitu misalnya investasi. Saat ini kan memang fokus pemerintah banyak di
ditujukan kepada hilirisasi, dan saya pikir ini sudah cukup berhasil terlihat dari pertumbuhan industri logam dasar yang sangat tinggi. Tetapi sekarang saya kira pemerintah juga perlu mulai membagi fokusnya untuk membenahi industri padat karya, karena masukan investasi ke padat karya itu menjadi penting. Jadi memang harus berjalan beriringan, karena kalau kita hanya katakanlah misalnya cuma mendorong masuknya investasi, kemudian ada mesin yang kemudian bisa digunakan untuk katakanlah industri padat karya, namun di sisi demand-nya tidak diperbaiki, maka tadi masalah utilitas yang tidak digunakan, yang kemudian masih menumpuk, saya pikir masih akan terjadi. Memang solusinya memang harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial seperti itu. Mas Yusuf, tapi menurut Anda target pertumbuhan 5,93% untuk industri manufaktur ini optimistis, moderat, atau bagaimana? Anda melihat potensinya atau kansnya seperti apa sih di akhir tahun? Ya, kalau kita lihat kan dari 5,68 kemudian jadi 5,93 itu kurang lebih mungkin sekitar kenaikannya sekitar 4%-an gitu. Dan kalau kita ukur kenaikan pertumbuhan industri manufaktur dari kuartal pertama ke kuartal kedua itu kan cukup signifikan ya, karena di kuartal pertama industri manufaktur itu 4,55, kemudian di kuartal kedua meningkat drastis 5,68. Ditambah kalau kita lihat tadi sektor yang menopang industri manufaktur itu yang paling besar kan logam dasar. Pertumbuhan di kuartal kedua itu hingga 10%, bayangkan. Kalau kita kaitkan dengan konteks katakanlah investasi, kemarin BKPM juga baru merilis gitu ya data investasi terutama di kuartal ketiga, dan salah satu yang menjadi motor penggerak masih hilirisasi, karena dia masih menjadi yang terbesar. Kalau kita lihat di sini nilai investasinya itu kurang lebih sekitar 97 triliunan. Jadi kalau kita bicara kemungkinan, saya pikir masih mungkin untuk dicapai atau diwujudkan gitu ya. Tapi sekali lagi catatannya tadi masalah inklusivitas. Jangan sampai kemudian fokus pemerintah hanya terpaku pada industri hilirisasi atau berkaitan dengan hilirisasi, dan industri yang sifatnya tadi padat karya justru terlupakan. Seperti itu mungkin Mas Pras. Baik, Pak Redma, lantas bagaimana nih strategi dari teman-teman pelaku industri TPT sehingga nanti ikut merasakan juga manisnya kue pertumbuhan industri manufaktur kita begitu di akhir tahun ini? Kalau dari sisi pertumbuhan sih, dari sisi angka ya, kami lihat sektor tekstil sih masih bisa tetap tumbuh, dari sisi angka masih bisa tetap tumbuh baik, bahkan bisa di atas 4,5% gitu ya. Karena memang kan mesin-mesin ini masih pada datang nih. Jadi investasi-investasi secara angka gitu ya itu pasti akan masuk, itu kan jadi akan mendorong angka pertumbuhan gitu kan. Tapi kan yang penting kan sebetulnya adalah realitanya gitu ya. Nah, realitanya adalah gimana mesin-mesin yang datang ini bisa segera beroperasi gitu. Jadi bukan angkanya saja yang masuk, tapi dari sisi produksi, dari sisi penyerapan tenaga kerja itu juga ada efeknya gitu. Nah, saya kira memang kita ini sekarang sedang dalam dengan adanya gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru ya, kita ngelihat akan ada optimisme yang cukup besar nih di kalangan industri ya. Jadi kemarin kita ketemu sama teman-teman dari hulu spinner gitu ya, weaver juga melihat ada optimisme yang besar. Meskipun kita sangat-sangat paham gebrakan ini juga bukan hari ini digebrak besok market jadi bagus gitu ya. Ini kan masih perlu waktu gitu ya Pak Purbaya untuk membereskan masalah-masalah di internal bea cukai, masalah-masalah di pengusaha-pengusahanya yang selama ini bermain barang ilegal gitu ya, terus juga backingnya ini kan hal yang besar gitu ya, dan kita siap membantu Menkeu untuk membereskan hal tersebut. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan gitu ya, setidaknya kuartal 3 2026 lah, saya kira industri tekstil sih harusnya bisa ada perbaikannya signifikan begitu.
Baik, masih ada lag sampai dengan 6 bulan ke depan dan diharapkan benar-benar bisa terrealisasi begitu ya, sehingga penyerapan tenaga kerja di Indonesia bisa lebih masif lagi untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Tadi daya beli masyarakatnya dengan beragam kebijakan yang sudah ditujukan langsung begitu ke sektor real kepada masyarakat, baik dana 200 triliun dan lain-lain begitu bisa benar-benar mengangkat pertumbuhan ekonomi, sektor manufaktur kita dan juga dari sisi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Baik, Mas Yusuf kemudian Pak Retma, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Retma, Mas Yusuf, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Mas Yusuf. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.